Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narina Rani Nilam Pratiwi. Saya dari program studi Hukum Tata Negara kelas A dengan NIM 2002031110030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eksekusi dalam hukum acara perdata. Pertama adalah definisi eksekusi. Nah, di sini saya mengambil beberapa dari para tokoh. Yang pertama ada M. Yahya Harahap, yang kedua Profesor R. Subekti, yang ketiga Jazul Bahar, dan yang terakhir R. Supomo. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi itu sendiri merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sedangkan menurut Profesor R. Subekti, pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Kemudian menurut Jazul Bahar, eksekusi sendiri merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Kemudian yang terakhir menurut R. Supomo itu menjelaskan bahwa eksekusi itu merupakan hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim. Apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan. Kemudian adapun dasar hukum dari eksekusi itu, yang pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 33 Ayat 1, yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, di mana dalam melaksanakan putusan pengadilan harus diusahakan supaya putusan pengadilan itu berperi kemanusiaan dan berperi keadilan tetapi tetap terpelihara. Kemudian adapun pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Junko pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang peradilan umum yang menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan pasal 5 permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Kemudian yang terakhir ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975, penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya. Mengapa harus ada eksekusi? Menurut Profesor Sudipno Mertakusumo, bahwa akhir dari pemeriksaan perkara itu adalah putusan. Namun dengan putusan persoalan belum berakhir. Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak berarti ketika tidak dapat dilaksanakan. Olehnya putusan hakim mengandung kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial memiliki arti kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Nah, jadi kenapa harus ada eksekusi? Maka apabila sudah ada putusan, maka harus ada eksekusi, di mana eksekusi ini merupakan tata cara agar putusan dapat dijalankan. Tujuan eksekusi sendiri itu merupakan putusan pengadilan pada akhirnya menjadi sesuatu yang dipaksakan karena pihak yang kalah tidak mau mematuhi dengan sukarela. Eksekusi bertujuan untuk melaksanakan putusan sebagai bentuk pemenuhan prestasi. Nah, apabila para pihaknya itu tidak ingin menjalankan atau mematuhi dengan secara sukarela, maka eksekusi itulah yang memiliki tujuan untuk memaksa agar si para pihak itu dapat mematuhi secara sukarela. Adapun asas-asas eksekusi. Yang pertama, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun pengecualian diantaranya yang pertama pelaksanaan putusan lebih dahulu, kemudian
pelaksanaan putusan provisi, kemudian akta perdamaian, dan yang terakhir eksekusi terhadap gruse akta. Selanjutnya, asas yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Terus yang ketiga, putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator. Dan yang terakhir, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Adapun macam-macam dari eksekusi. Yang pertama itu ada eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan seterusnya, di mana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Kemudian yang kedua, eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, di mana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Dan yang terakhir, eksekusi real yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR pasal 200 ayat 11 HIR. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika tidak terdapat lagi upaya hukum atasnya dalam pengertian putusan sudah memiliki kekuatan mengikat yang positif. Ini mencakup 5 putusan, diantaranya putusan first take yang tidak dimohonkan first Z, putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi, putusan kasasi, dan putusan perdamaian. Adapun proses dari eksekusi terdiri dari permohonan, pemanggilan, dan perintah eksekusi. Permohonan sendiri diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh pihak yang menang. Kemudian pemanggilan, KPN memanggil serta memberikan admening atau peringatan pada tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dalam 8 hari sejak teguran diberikan. Lalu perintah eksekusi dapat dilanjutkan ke tahap ini ketika peringatan diabaikan, keluar surat penetapan perintah eksekusi. Pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan itu sendiri. Perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan dalam bentuk surat penetapan. Pelaksanaannya ialah panitera atau jurusita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kemudian memerintahkan panitera atau jurusita untuk melakukan pembenaan sita eksekusi atau eksekutorial beslak. Pejabat yang melakukan eksekusi membuat berita secara eksekusi. Tentang eksekutorial beslek. Tujuan dari eksekutorial beslek itu sendiri adalah agar terjadi penyitaan terhadap barang tidak tetap atau benda bergerak dan barang tetap jika tidak cukup. Penyitaan sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya. Eksekutorial beslek otomatis sebagai lanjutan juga dari konservatoir beslek atau sita jaminan. Proses lanjutan ialah penjualan lelang atas barang-barang yang telah disita. Selanjutnya adalah sita eksekusi. Mengajukan permohonan sita eksekusi atas tanah yang dijaminkan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan admening dan harus disusul dengan tahap penetapan penjualan umum atau lelang oleh jawaban tersendiri, dan setiap proses dibarengi dengan tata cara serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian, macam-macam sita eksekusi. Yang pertama, sita eksekusi yang langsung. Sita eksekusi yang langsung ini diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau termohon eksekusi. Sita eksekusi yang tidak langsung. Sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi. Dalam rangka eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah. Ini diatur dalam pasal 97 ayat 8 HIR. Adapun tata cara sita eksekusi. Yang pertama, berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan, kemudian dilaksanakan panitera atau jurusita. Kemudian pelaksanaan dibantu 2 orang saksi. Selanjutnya, sita eksekusi dilakukan di tempat. Pembuatan berita acara sita eksekusi, penjagaan yuridis barang yang disita, dan yang terakhir ketidakhadiran tersita tidak menghalang sita eksekusi. Adapun syarat-syarat pokok keabsahan dari tata cara sita eksekusi. Di antaranya yang pertama, barang yang disita benar-benar milik pihak tersita atau termohon. Dan yang kedua, mendahulukan penyitaan barang yang bergerak. Dan apabila tidak mencakupi, baru dilanjutkan terhadap barang yang tidak bergerak sampai mencapai batas jumlah yang dihukum kepada penggugat. Baik, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.